Ibrahim alaihi salam melakukan perjalanan panjang meninggalkan tanah kelahirannya menuju tanah Kanaan, Mesir, dan akhirnya ke Mekah. Dalam masa kenabiannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim alaihi salam untuk mengorbankan putranya Ismail alaihi salam sebagai ujian keimanan. Ketika Ibrahim alaihissalam menunjukkan ketaatannya, Allah menggantikan Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Ka'bah di Mekah yang menjadi pusat ibadah umat Islam dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Setiap tahun, umat Islam memperingati pengorbanan Ibrahim alaihissalam melalui ibadah kurban pada hari Idul Adha. Ia dikenal karena keimanannya yang sangat kuat dan kesabarannya dalam menghadapi berbagai cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah hidupnya memberikan banyak pelajaran tentang keimanan, ketaatan, dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim lahir dari ayahnya yang bernama Azar, juga dikenal sebagai Terah dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Lalu, Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki dua istri utama, Siti Sarah dan Hajar. Dari istrinya, Siti Sarah, ia mempunyai anak bernama Ishak yang juga menjadi nabi. Dari Hajar, ia mempunyai anak bernama Ismail, yang juga menjadi nabi dan merupakan nenek moyang dari bangsa Arab dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjutkan, silahkan untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pelangi Islam 1, di mana kita akan bersama-sama menelusuri kisah-kisah inspiratif dari para nabi Allah. Pada episode kali ini, kita akan mengupas kisah Nabi Ibrahim, seorang nabi yang dikenal karena keimanannya yang luar biasa dan pengorbanannya yang tiada tara. Nabi Ibrahim memiliki seorang ayah yang bernama Azar dan kakek bernama Nahur. Nabi Ibrahim alaihi salam yang sudah bertekad ingin memerangi kesyirikan maupun penyembahan berhala, ingin mempertebal keimanan dan keyakinannya terlebih dahulu, yang telah ditinggalkan selama berbulan-bulan di gua. Ketika Ibrahim ditanya siapa yang selama ini memberinya makan, ia menjawab bahwa Yang Maha Pemberi yang menyediakan makanan untuknya. Lalu ia kembali ditanya tentang siapa yang merawatnya saat sakit. Ia menjawab bahwa Yang Maha Menyembuhkan yang melakukannya. Kemudian, ketika tahun 2295 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia waktu itu diperintah oleh Raja Namrudz, seorang raja bengis yang berkuasa secara absolut dan zalim. Kerajaan itu mendapat pertanda langka pada bintang-bintang bahwa akan ada seorang anak laki-laki perkasa lahir dan keturunannya akan memenuhi seisi bumi di berbagai penjuru bumi, dan dengan salah seorang keturunannya akan membunuh Raja Namrud. Ketakutan terhadap kabar ini, maka ada perintah bahwa semua bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Pada waktu yang hampir bersamaan, ayah dari Nabi Ibrahim, Azar, merasakan kebahagiaan sekaligus kekhawatiran yang mendalam karena ia mendengar kabar bahwa istrinya sedang mengandung seorang anak sesaat setelah ia dinobatkan sebagai panglima kerajaan. Lalu kedua putranya, kakak Nabi Ibrahim, Nahor dan Haran, memberi pendapat tentang persoalan ini. Haran, sebagai seorang ahli nujum, berpendapat bahwa sang ayah dapat menyerahkan anak itu kepada raja, sebab Haran meyakini bahwa belum ada pertanda di langit yang gagal. Sekalipun harus diserahkan ke pedang atau perapian, Haran percaya akan ada keajaiban yang membuat anak itu tetap hidup.
Sedangkan Nahor memberi saran supaya sang ibu meninggalkan negeri Babilonia selama beberapa waktu. Sementara itu sang ayah dapat menyerahkan bayi lain sebagai ganti Ibrahim. Sang ayah menerima saran Nahor supaya menyelamatkan diri dari negeri Babilonia. Selanjutnya ibunya Nabi Ibrahim ditempatkan di sebuah gua bersama seorang pengasuh sampai hari bersalin, dan sang ayah mengambil seorang bayi dari seorang hambanya untuk diserahkan ke Raja Namrud. Ketika penyembelihan bayi dilakukan, Raja Namrud bergembira sebab ia menyangka ancaman bagi kerajaannya telah lenyap. Sementara itu, setelah ibu Ibrahim mengalami persalinan, ia bersama pengasuh meninggalkan Ibrahim seorang diri di gua. Sang ibu menangis seraya berdoa, "Semoga Sang Pelindung selalu menyertaimu, wahai anakku." Setelah Ibrahim ditinggalkan seorang diri, Allah mengutus sesosok malaikat supaya hadir dan merawat Ibrahim. Dan setelah berbulan-bulan kejadian tersebut, Haran masih mempercayai pertanda di langit tentang Ibrahim sehingga ia pergi mendatangi gua di mana Ibrahim kecil ditinggalkan. Haran terkejut ketika mendapati adiknya telah menjadi seorang anak laki-laki yang dapat berbicara. Haran mengajak Ibrahim pulang ke negeri Babilonia, namun Ibrahim sempat menolak seraya menyatakan bahwa ia tidak mempunyai rumah karena ia mengaku telah tersesat di sebuah tempat yang tidak ia kenal. Pada akhirnya Haran berhasil membawa Ibrahim ke rumah sang ayah di Babilonia. Ketika Haran mempertemukan Ibrahim, sang ayah tidak percaya bahwa anak yang diajak Haran itu merupakan bayi yang telah ditinggalkan selama berbulan-bulan di gua. Ketika Ibrahim ditanya siapa yang selama ini memberinya makan, ia menjawab bahwa Yang Maha Pemberi yang menyediakan makanan untuknya. Lalu ia kembali ditanya tentang siapa yang merawatnya saat sakit. Ia menjawab bahwa Yang Maha Menyembuhkan yang melakukannya. Kemudian, ketika ditanya tentang siapa yang memberitahunya tentang jawaban-jawaban ini, Ibrahim menjawab bahwa Yang Maha Mengetahui yang mengajarinya. Terkejut dengan jawaban-jawaban ini, sang ayah merasa heran dan takjub terhadap Ibrahim. Untuk menghindari kecurigaan Raja Namrud yang kejam, Ibrahim diasuh di rumah Haran yang berada di luar wilayah Babilonia. Di sana, Ibrahim dibesarkan bersama anak-anak lainnya. Disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah berusia 12 tahun, ia merasa kehilangan sosok yang sebelumnya memberi makan dan perlindungan untuk dirinya, terlebih ia mendapati orang-orang di negeri itu merupakan para penyembah patung berhala. Ibrahim mengingkari anggapan bahwa patung adalah dewa sehingga ia merasa tak betah berada di tengah-tengah negeri itu. Ibrahim memutuskan untuk mencari Tuhan hingga ia harus berpindah di rumah Nabi Nuh selama beberapa waktu. Usia hidup Nabi Nuh adalah sekitar 900 tahun. Setelah berguru di rumah Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim memutuskan pergi sebab ia belum mendapat jawaban dalam pencariannya. Tatkala Ibrahim kembali ke rumah ayahnya, ia sering mendapati ayahnya sedang membuat patung-patung serta meletakkan makanan di depan patung-patung itu sehingga menyebabkan Ibrahim bertanya-tanya tentang perilaku sang ayah. Mendapati jawaban bahwa sang ayah menyembah patung karena tradisi leluhur, Ibrahim mempertanyakan tradisi ini, namun sang ayah membiarkan Ibrahim. Pada zaman Ibrahim, sebagian besar orang di Mesopotamia beragama politeisme, yakni tradisi penyembahan lebih dari satu dewa, baik berupa dewa-dewa di muka bumi maupun dewa-dewa di langit, dan orang-orang tersebut membuat patung sebagai simbol dewa-dewa itu. Ketika Ibrahim bertanya tentang Tuhan kepada Nahor, kakaknya menjelaskan bahwa di langit ada dewa-dewa, akan tetapi Ibrahim merasa perlu membuktikan ucapan ini.
Selanjutnya disebutkan bahwa semasa remaja, Ibrahim masih sering bertanya kepada sang ayah tentang Tuhan yang sesungguhnya. Walau demikian, ayahnya tetap tak menghiraukan Ibrahim. Sampai suatu ketika Ibrahim bertanya, "Terbuat dari apakah patung-patung ini?" Maka ayahnya menunjukkan kayu sebagai bahan pembuatan. Ibrahim pun mempertanyakan, apakah kayu itu Tuhan, benda yang hangus lenyap di perapian? Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan lain, Ibrahim diperintah menjual patung-patung buatan ini. Ibrahim berkeliling kota menjajakan patung-patung buatan ayahnya, namun karena iman dan tauhid yang telah Allah ilhamkan kepada dirinya, Ibrahim merasa tidak bersemangat untuk menjajakan barang-barang itu, bahkan secara mengejek menawarkan patung-patung itu kepada calon pembeli dengan kata-kata, "Siapakah yang akan membeli patung-patung yang diam dan tidak berguna ini?" Melalui berbagai cara, Ibrahim berusaha menyadarkan tentang kesia-siaan patung, dan Ibrahim berupaya berdakwah seraya mengenalkan tentang Tuhan kepada banyak orang. Dengan sikap yang sopan dan adab yang patut ditunjukkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya, serta melalui kata-kata yang halus, Ibrahim datang kepada ayahnya menyampaikan bahwa ia diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, serta telah diilhamkan dengan pengetahuan dan ilmu yang tidak dimiliki oleh sang ayah. Ibrahim mulai bertanya secara lemah lembut kepada ayahnya, kemudian bertanya apakah gerangan yang menjadi penyebab untuk menyembah berhala seperti kaumnya, walaupun berhala-berhala itu tidak berguna sedikit pun, serta tidak dapat mendatangkan keuntungan untuk penyembahnya ataupun tidak dapat mencegah nasib buruk. Diterangkan pula kepada ayahnya bahwa penyembahan kepada berhala-berhala itu merupakan semata-mata ajaran setan yang memang menjadi musuh terhadap umat manusia sejak Adam diturunkan ke bumi. Ia berseru kepada ayahnya agar merenungkan dan memikirkan nasihat dan ajakan untuk berpaling dari berhala-berhala, supaya sang ayah kembali menyembah Allah yang menciptakan umat manusia beserta semua makhluk yang hidup, maupun yang memberi mereka rezeki maupun kenikmatan hidup, serta yang mempercayakan bumi dan segala isinya kepada umat manusia. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berseru kepada kaumnya, "Apapun yang kalian sembah itu adalah segala yang kubenci selain Tuhan atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan diriku dan membimbing diriku, sebab Dia menciptakan sesuatu berdasar tujuannya dan kehendaknya. Dialah yang menghadirkan kebenaran kepadaku melalui pendengaranku. Sebab semula aku hanya ciptaan yang bahkan tidak mengenali diri sendiri. Dialah yang menampakkan cahaya yang menerangi, supaya aku tahu jalan apa yang harus kutempuh, karena aku hanyalah ciptaan yang tersesat di antara bumi dan langitnya. Dialah yang selalu hadir untukku, sebab Dialah yang menyediakan segala hal untuk kumakan. Dialah yang menghidupkan yang mati untuknya dan mematikan yang hidup tanpanya. Aku sendiri tidak tahu untuk apa aku dihidupkan, maka tiada tugas bagiku di dunia selain melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Pencipta yang menghidupkanku. Dan aku pun bersedia mati sekiranya Dia pula yang menghendaki itu. Lalu patutkah aku bersujud memuja kepada benda-benda yang kalian serukan itu, daripada menyembah Tuhan yang menghidupkan seluruh makhluk di bumi?" Dengan cara demikian, Ibrahim berusaha untuk menyadarkan kaumnya, akan tetapi mereka mengabaikan seruan-seruan Ibrahim, dan mereka tetap berkeras meneruskan penyembahan berhala. Setelah itu disebutkan bahwa di saat Nabi Ibrahim telah menyadarkan bahwa kayu bukanlah Tuhan dan dakwah-dakwahnya telah tersebar ke berbagai negeri, Raja Namrud yang kejam yang mendakwakan diri sebagai raja di muka bumi memerintahkan seluruh rakyatnya datang membawa batu dan patung
untuk mendirikan sebuah tugu menjulang tinggi di Babilonia sebagai tempat berhala khusus, sehingga seluruh orang-orang dalam negeri itu diajak bersatu sebagai sebuah kaum penyembah berhala patung, sehingga orang-orang tersebut menganggap segala jenis tindakan yang tidak menyembah berhala patung sebagai ajaran menyimpang. Ketika mendapati berbagai patung berhala sebagai sembahan, maka Ibrahim semakin berniat menyadarkan kaumnya tentang kebodohan ini, dan ia ingin membuktikan bahwa patung batu hanyalah benda mati yang tidak dapat bertindak apapun terhadap para penyembahnya. Nabi Ibrahim alaihi salam datang seorang diri sewaktu meruntuhkan segala patung yang ada di Babilonia, terkecuali sebuah patung terbesar yang dianggap sebagai dewa paling hebat oleh kaumnya. Al-Quran menceritakan bagaimana Ibrahim berusaha membuat kaumnya berpikir dengan bertanya kepada mereka, apakah berhala-berhala itu bisa memberi manfaat atau bahaya? Dalam Quran, Surat Al-Anbiya ayat 52-56. Ketika kaum Ibrahim kembali dan melihat berhala-berhala mereka hancur, mereka sangat marah dan segera mencari tahu siapa pelakunya. Mereka mencurigai Ibrahim karena ia sering menentang penyembahan berhala. Ibrahim dibawa untuk diinterogasi. Ketika ditanya apakah ia yang melakukan perbuatan itu, Ibrahim menjawab dengan cerdik bahwa berhala besar itulah yang melakukannya. Tanyakan langsung saja pada dia, ujar Nabi Ibrahim. Melalui jawaban ini, Ibrahim ingin membuat kaumnya menyadari kebodohan menyembah berhala yang tidak bisa berbuat apapun. Kaum Ibrahim sangat marah dan memutuskan untuk menghukum Ibrahim dengan cara dibakar hidup-hidup. Mereka menyiapkan sebuah api besar dan melemparkan Ibrahim ke dalamnya. Namun, Allah menyelamatkan Ibrahim dengan membuat api itu menjadi dingin dan aman baginya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Banyak orang dari berbagai negeri hadir untuk menyaksikan peristiwa ini, dan sebagian besar mereka percaya kepada Raja Namrud. Di tengah-tengah kerumunan, terdapat kakak Ibrahim, Haran, yang turut dihadirkan karena selama ini telah menyembunyikan Ibrahim dan tidak menyerahkan kepada Raja Namrud. Ketika Haran ditanya mengapa ia tidak menuruti perintah Namrud, ia menjawab, "Bukankah aku pernah mengatakan bahwa apapun yang kalian lakukan, kalian takkan bisa mengubah segala yang tertulis di langit, sebab kalian sendiri tidak sanggup mengubah langit, dan bukanlah kalian yang berkuasa di langit maupun di bumi." Kemudian mereka menjawab, "Memang ucapan itu terbukti sampai saat ini, namun lihatlah setelah Ibrahim jatuh ke perapian itu, apakah ucapanmu itu masih tetap berlaku?" Mereka pun bertanya, "Apakah kamu percaya pada Tuhannya Ibrahim?" Haran merasakan keraguan dalam benaknya, sebab di malam sebelumnya ia mendapati pertanda di langit bahwa akan ada orang yang terbakar hebat oleh perapian, sehingga Haran menganggap bahwa adiknya takkan selamat dari perapian. Haran menjawab, "Seandainya Ibrahim tidak selamat dari perapian, tentulah aku akan pergi dan meninggalkan kalian sejauh mungkin bersama aib ini. Akan tetapi jika melalui keajaiban dahsyat Ibrahim berhasil selamat, maka aku akan datang dan memeluknya." Selanjutnya, ketika Nabi Ibrahim hendak dilempar ke perapian, sesosok malaikat hadir untuk menawarkan pembebasan Ibrahim supaya dapat melarikan diri dari hukuman kaumnya. Namun Ibrahim berkata, "Cukuplah Yang Maha Melindungi yang memberi keselamatan padaku, sebab selama ini Dialah yang melindungi nyawaku terhadap maut. Bahwa segala penyelamatan hanya berasal dari Dia. Sekalipun aku harus mati, maka aku bersedia jika itu yang Dia kehendaki." Lalu malaikat tersebut pergi meninggalkan Ibrahim. Allah turut bersaksi dengan para malaikat ketika mendapati bahwa hampir seluruh manusia di muka bumi
pada zaman itu memiliki satu pemikiran dari satu sudut pandang terhadap peristiwa perapian ini, maka Allah hendak melaksanakan ketetapan kepada pikiran umat manusia dengan menampakkan hal-hal berbeda dalam penglihatan mereka, yang kemudian satu umat dan satu bangsa di bumi menjadi berbagai bangsa yang memiliki pendirian dan pola pikir yang berbeda. Tatkala Ibrahim melompat ke perapian yang membara, seketika Allah berfirman kepada perapian supaya menjadi keselamatan terhadap Ibrahim, maka api dari Allah hadir untuk melindungi Ibrahim supaya dapat berjalan dalam keadaan selamat dari tengah-tengah perapian. Api pun menjadi terasa sejuk bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 69 yang berbunyi, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Artinya, kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya 69. Namrud sangat marah dan terkejut ketika melihat Ibrahim selamat dari api, dengan mata terbuka lebar dan wajah penuh ketakutan. "Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kau bisa keluar dari api itu tanpa cedera?" Ibrahim dengan tenang dan penuh keyakinan, "Itulah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, Allah. Dia telah melindungiku dari api yang kau nyalakan." Namrud dengan nada marah dan tidak percaya, "Tidak mungkin, api itu begitu besar dan panas, tidak ada manusia yang bisa selamat darinya. Siapa Tuhanmu ini yang mampu melakukan hal seperti itu?" Ibrahim dengan sabar, "Tuhanku adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya." Namrud masih dalam keadaan terkejut, tetapi mencoba untuk tetap tegar. "Jika Tuhanmu begitu kuat, tunjukkan kekuatannya lebih lanjut. Aku akan menantangnya." Nabi Ibrahim dengan tegas, "Allah tidak memerlukan tantanganmu, Namrud. Kekuasaannya sudah jelas dalam keselamatanku dari api ini. Bertobatlah dan percayalah kepadanya sebelum terlambat." Namrud dengan marah mencoba menutupi ketakutannya. "Aku tidak akan pernah tunduk pada Tuhanmu. Aku adalah penguasa di sini." Nabi Ibrahim menjawab dengan rasa iba, "Kau bisa mencoba, tapi ketahuilah bahwa Allah selalu bersamaku, dan Dia akan melindungi hambanya yang setia." Namrud dengan suara gemetar, tetapi masih penuh amarah, "Keluar dari hadapanku sekarang. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja." Lalu Nabi Ibrahim dengan tenang meninggalkan tempat itu dan berkata, "Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu, Namrud." Namun, Raja Namrud tetap bersikukuh dalam kekerasannya, sementara Ibrahim terus menyebarkan ajaran tentang keesaan Allah. Kisah ini menjadi simbol keteguhan iman dan kekuatan ilahi yang melampaui kekuasaan duniawi. Kisah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala mengajarkan beberapa hal penting. Tauhid, penekanan pada keesaan Allah dan penolakan terhadap penyembahan berhala. Keberanian, keteguhan iman dan keberanian untuk menegakkan kebenaran meskipun menghadapi bahaya besar. 3. Kebijaksanaan, cara cerdik Ibrahim dalam menyampaikan pesan tauhid kepada kaumnya. Kisah ini menginspirasi umat Islam untuk senantiasa teguh dalam iman dan berani menegakkan kebenaran, serta berpikir kritis dalam menilai keyakinan dan praktik yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid. Hari berlalu dan Nabi Ibrahim pun masuk pada usia yang sudah tidak muda lagi, namun beliau belum Allah karuniai seorang anak dari istrinya Siti Hajar. Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa dengan itu. Beliau selalu berdoa pada Allah agar Allah memberinya seorang anak. Lalu Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim dengan memberinya putra dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Namun setelah mengandung,
Hajar menjadi merasa lebih mulia dari Sarah, dan itu membuat Sarah marah, sehingga dia memberi hukuman yang berat kepada Hajar. Hajar kemudian melarikan diri, tetapi dia didatangi malaikat yang menyuruhnya untuk kembali sembari menenangkannya bahwa Allah akan memperbanyak keturunannya sampai tak bisa dihitung, juga menyuruhnya untuk memberikan anaknya dengan nama Ismail karena Allah mendengar penindasan atas Hajar. Disebutkan bahwa Ismail lahir pada saat Ibrahim berusia 86 tahun. Meski Al-Quran sendiri tidak mengisahkan peristiwa ini, hadits dan tafsiran para ulama sepakat bahwa Hajar dan Ismail diungsikan saat Ismail masih kecil dan menyusu. Dalam sebuah riwayat hadits diterangkan bahwa Ibrahim mendapat perintah untuk mengungsikan Hajar dan Ismail dari Syam dan menempatkan mereka di tengah padang pasir. Saat Ibrahim beranjak pergi, Hajar membuntutinya dan bertanya, "Wahai Ibrahim, engkau hendak kemana? Apakah kamu akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada suatu tanaman pun ini?" Namun Ibrahim tetap tidak menjawab meski Hajar bertanya berkali-kali. Setelahnya, Hajar mengganti pertanyaannya. "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan semuanya ini?" Barulah Ibrahim memberi jawaban, "Iya." Hajar kemudian membalas, "Jika demikian, Allah tidak akan menelantarkan kami." Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa di tengah gurun tersebut, Hajar menyusui Ismail dan Hajar sendiri makan dan minum dari perbekalan yang dia bawa. Namun setelah bekalnya habis, Hajar merasa kehausan dan begitu pula Ismail sehingga dia menangis. Di tengah kebingungan, Hajar kemudian berlari ke puncak Bukit Syafa, berharap melihat manusia yang dapat memberikan bantuan. Tidak melihat seorang pun, Hajar menuruni Bukit Syafa dan sembari berlari-lari kecil menaiki Bukit Marwah, tetapi juga tak melihat manusia. Hajar menuruni Marwah dan kembali ke Syafa dan bolak-balik ke kedua bukit tersebut sampai 7 kali. Saat Hajar berada di puncak Marwah untuk yang ke-7 kalinya, dia mendengar sebuah suara. Hajar bergumam pada dirinya sendiri, "Diamlah." Kemudian melanjutkan, "Engkau telah memperdengarkan suaramu, tampakkanlah wujudmu. Jika engkau bermaksud memberikan pertolongan." Ternyata suara tersebut adalah dari seorang malaikat yang mengais tanah menggunakan tumitnya, atau ada yang mengatan sayapnya, hingga air memancar dari tempat tersebut. Hajar kemudian membuat tampungan air menggunakan tangannya, kemudian menciduknya dan memasukkannya ke dalam wadah. Mata air inilah yang kemudian disebut Zam-Zam. Upaya Hajar saat bolak-balik antara Syafa dan Marwah diabadikan dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Hajar dan Ismail tetap hidup berdua di sana sampai sekelompok suku Arab Jurhum melewati daerah tersebut. Saat melihat burung berputar-putar di suatu tempat dekat posisi mereka, salah seorang mereka berkata, "Burung ini berputar-putar di tempat itu, pasti karena ada genangan air." Padahal kita mengetahui secara pasti bahwa di lembah ini tidak ada air sama sekali. Akhirnya mereka mengutus orang untuk melihat tempat burung-burung tersebut, yang ternyata adalah tempat Hajar dan Ismail berdiam di dekat mata air Zam-Zam. Utusan tersebut kemudian mengabarkan hal tersebut pada anggota sukunya yang lain, dan mereka semua pindah ke tempat tersebut bersama Hajar dan Ismail. Mereka juga mengirim utusan kepada keluarga mereka agar tinggal bersama-sama di tempat tersebut. Tempat tersebut di kemudian hari menjadi Makkah. Disebutkan bahwa Ibrahim beberapa kali mengunjungi Ismail yang tinggal di Makkah. Sebagian pendapat bahwa Ibrahim menunggang burak saat hendak mengunjungi putranya tersebut. Lalu dalam suatu hadis menyebutkan bahwa Allah memberikan perintah pada Ibrahim dan pengikutnya yang laki-laki
untuk bersunat atau khitan pada saat Ibrahim berusia 99 tahun. Ismail yang saat itu berusia 13 tahun juga disunat bersama semua laki-laki dalam rumah tangga Ibrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Ibrahim alaihi salam berkhitan setelah beliau berusia 80 tahun dengan kampak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, khitan dipandang sebagai salah satu sunnah fitrah yang sangat dianjurkan dan diteladani oleh umat muslim dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Seolah tidak ada habisnya kesabaran Nabi Ibrahim, Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Dalam surah Asy-Syaffat disebutkan bahwa dalam mimpi, Ibrahim melihat dirinya menyembelih putranya dan hal ini ditafsirkan sebagai wahyu. Ibrahim bertanya pada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka keduanya kemudian melaksanakan mimpi tersebut. Saat Ibrahim membaringkan putranya tersebut dan siap menyembelihnya, ada sebuah suara menyeru, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Kemudian putranya tersebut diganti dengan hewan domba. Peristiwa kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dijelaskan dalam Al-Quran pada surah As-Saffat, ayat 37-113. Ayat-ayat ini dalam surat Asy-Syaffat ini menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah melalui mimpinya untuk mengorbankan putranya, Ismail, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana Allah kemudian menggantikan Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Dan Allah memberikan pujiannya. Dan dari peristiwa tersebutlah menjadi awal mula kurban pada hari raya Idul Adha. Tidak sampai di situ saja Nabi Ibrahim memberikan peristiwa menakjubkan bagi kita, umat Islam. Selanjutnya disebutkan dalam Al-Quran bahwa bersama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah. Namun, Ibrahim dan Ismail tidak mengetahui tempat yang cocok untuk tempat pembangunan tersebut. Allah mengutus angin yang menyapu segala hal yang ada di sekitar tempat yang akan dibangun Ka'bah. Saat Ka'bah sudah mulai tinggi, Ibrahim menggunakan batu pijakan agar dapat menggapai bagian atas Ka'bah. Batu pijakan tersebut kemudian disebut Maqam Ibrahim. Dan di sana terdapat bekas pijakan kaki Ibrahim. Pada masa Umar bin Khattab, makam Ibrahim yang awalnya menempel ke dinding Ka'bah, kemudian digeser menjauh dari dinding agar tidak menghalangi orang yang sedang tawaf. Tatkala pondasinya telah sempurna, Ibrahim memerintahkan Ismail untuk mencari batu untuk diletakkan di sudut Ka'bah. Namun sebelum Ismail tiba, malaikat Jibril membawakan batu tersebut. Batu tersebut adalah Hajar Aswad, yang sampai saat umat muslim di seluruh dunia berlomba-lomba ingin mencium batu tersebut. Setelah usai, Ibrahim kemudian diperintahkan menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah haji dan mengajarkan tata caranya. Haji tetap terus dijalankan setelah Ibrahim dan Ismail wafat. Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat julukan Khalilullah yang artinya sahabat Allah, dan Nabi Ibrahim pun mendapat julukan bapaknya umat. Nabi Ibrahim meninggal pada usia 175 tahun dan dia dimakamkan oleh Ismail dan Ishak di tempat yang sama dengan Sarah. Makam Ibrahim dan Sarah menjadi bagian dari kekuasaan kekhalifahan pada tahun 637. Dan setelahnya dibangun masjid di situs tersebut dengan nama Masjid Ibrahimi di Hebron, Palestina.
Berbeda dengan Maqam Ibrahim yang ada di Mekah. Maqam Ibrahim yang di Mekah merupakan bangunan struktur yang mencakup batu lebar kecil yang terletak kurang lebih 20 hasta di sebelah timur Ka'bah. Di dalam bangunan kecil ini terdapat sebuah batu yang diturunkan oleh Allah dari surga bersamaan dengan batu-batu kecil lainnya yang terdapat di Hajar Aswad. Batu ini menjadi tempat berdiri Ibrahim saat membangun Ka'bah bersama Ismail. Subhanallah, kisah hidup Nabi Ibrahim ternyata sangatlah memberikan wawasan ilmu dan memperkuat iman kita, karena segala cobaan dari Allah untuk menguji iman beliau sangatlah tidak mudah untuk dijalani. Tradisi menyatakan bahwa beliau meninggal dalam keadaan tenang dan damai setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Pentingnya Nabi Ibrahim bukan hanya pada cara dan waktu kematiannya, tetapi lebih pada ajaran dan keteladanan yang ia tinggalkan. Beliau dikenal karena keteguhan imannya, ketaatan kepada Allah, dan peran pentingnya dalam sejarah agama Islam. Secara keseluruhan, kematian Nabi Ibrahim lebih dilihat sebagai penutup dari kehidupan yang sangat berharga dan berpengaruh, yang memberikan pelajaran abadi tentang iman dan ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Namun, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan selalu ada hikmah di balik semua cobaan, dan selalu ada kebahagiaan setelah kesedihan. Semoga kita semua bisa menjadi umat muslim yang lebih baik lagi. Dukung terus channel Pelangi Islam 1 dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.